Halo semuanya, selamat malam. Halo, Sep. Malam, Sam. Halo, kalian gimana? Kalian udah hafal kosakatanya yang kemarin, teman-teman semua? Siapa yang udah hafal? Masih belum hafal beberapa, Sep. Oke, enggak apa. Kita tebak-tebakan lagi ya, yang kemarin aja. Mulai ya. Yang pertama, aku bahasa Indonesianya, kalian bahasa Koreanya. Lelah. Bukan Himdero. Himderoyo. Bisa himderoyo, bisa himdelda atau Pigonada. pikon ada juga. Berikutnya, mudah. Oryopta. Mudah. Kripta. Betul, syipta. Aryopta, sulit. Sulit. Mm-mm. Buruk, Naptoda. betul. Kapten. Lupa. Mendengarkan, Duta. Duta. betul. Tetap. Duduk, Anta. 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 mm, Anja. di samping, Yop. Yopta. Yop. Yop. ya betul. Di atas, Wi. Wi. betul. Di belakang, Dwi. eh, up depan. Kui. Dui, Dwi. kui. Kalau di luar, Tak. Bak. pak, ya, pak. Di dalam, An. 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 betul. Apel, Sagwa. Sagwa. mm, roti, Pang. Pang. bunga, Hah? bunga, Kok. Kot. kot. Kertas, Coi. Ongi. betul. Congi, kamus, Kong. Sajon, Sajon. betul saja. Pulpen, pulpen, Ben. musik, rumah, Lemak. Rumah. Lemak, hmm, sejarah, Yokta. Yogyakarta, yaksa, akhir pekan. jumal, Jumal. Kalau hari kerja apa kemarin? Hari kerja apa hari kerja? Piong, pyongil, mm-mm. Bank, Kuning. pasar, Sijam. Sijam. rumah sakit, byongwon, Yongwon. perpus, Tostokuan. Tutukuan, kelas, Yosil. Yosil. mm-mm. Penyanyi, Gasu. Gasu. Basu. aktor, Peu. perawat, kanosa, Ganosa. kanosa. Oke, sudah. Kita kemarin terakhir belajar partikel ya. Kita lanjut ke partikel keterangan. Kalau kayak gini artinya apa? Mian. Kalau kayak gini artinya apa? Dia kan
Jika kayo artinya apa? Saya Pergi. pergi. Dia Aku yang pergi. pergi. Betul. Aku yang pergi. Saya yang pergi. Oke? Ada yangnya. Ditekankan pelakunya. Saya yang pergi atau aku yang pergi. Kalau 고양이가 귀엽다. Artinya apa? Kucing. Kucing yang Kucing yang lucu. lucu. Kucingnya lucu. Atau kucing yang lucu juga bisa. Kucingnya lucu. Ada nyanyanya ya. Kalau nyanya-nyanya pakainya iga. Biasanya kalau nyanya-nyanya itu nempelnya dengan kata sifat. Burda, ada yang tahu burda nggak? Memanggil. Corel burda artinya apa? Corel burda. Aku yang dipanggil. Memanggil aku. Memanggil. Aku yang dipanggil. Betul, aku yang dipanggil. Jadi memanggil aku ya, berarti akunya yang dipanggil. Kalau jika burda, Saya Yang memanggil. Memanggil. Aku memanggil. Akunya memanggil. aku yang memanggil. Kalau 저는 부르다, Aku memanggil. Aku memanggil. ini baru aku memanggil. Memanggil. Kalau ini aku yang Yang memanggil. memanggil. Kalau ini aku yang dipanggil. Oke? Siapa yang belum paham sampai situ? Ada nggak? Tentang partikel er, enen, dan iganya. Apakah ada yang belum paham dari kalian, teman-teman? Oke. Nah, lanjut ke partikel kepemilikan dulu aja. Ini. Partikel kepemilikan ini contohnya kayak namaku, gitu-gitu ya. Namaku, rumahku, temanku, ibuku, bapakku, gitu-gitu ya. Nah, partikel kepemilikan ini, ini, bunyinya E. Bunyinya E. Contoh, kita mau ngomong rumah bapak. Bapak apa bapak bahasa Koreanya? Aboji. Aboji. Osi. Kalau rumah bapak jadinya aboji. Aboji. Abosie. Ejit. Betul. Nah, Ejip. partikel kepemilikan aboji chip. Oke. Kalau mobil temanku, mobil teman. Eh, Hindu. 자동차. 자. 자동차의 Hai 친구. Cinggunya di depan. Oh iya. Gue. 자동차. 자동차. Nah, partikel kepemilikannya ada yang diletakkan di yang memilikinya ya. Nah, untuk partikel kepemilikan ini, kalau dia menempel pada kata aku dan kamu, itu ada perubahan bunyi, teman-teman. Contoh, aku ada Jo sama Na. Ketika dia ditambahkan partikel kepemilikan, harusnya kan menjadi Joe atau Nae. Nah, harusnya kayak gini kan. Tapi ini ada sedikit perubahan bunyi, di mana Joe ini dibaca menjadi
J untuk naik ini dibaca menjadi ne. Nah, kayak partikel iga ya. Partikel iga kan juga kayak gini. Cuma bedanya ini ada kata dasarnya yaitu sama ini, ini, ini. Jadi nggak lagi dibaca coy, tapi dibaca J. Nggak dibaca nai, tapi dibaca ne. Contoh kita mau ngomong temanku ya. Nah, berarti C 제 친구, 내 친구. atau ne 친구. Bukan coy 친구 atau nai 친구. Mengerti ya? Berikutnya untuk kamunya itu no. Untuk no ini ditambahkan ei juga. Nah, dia dibacanya bukan noi, tapi menjadi ne juga. Nah, karena sama kemarin dibaca apa ini? Ini. Nih, betul. Jadi dibacanya nih. Contoh, rumahmu. Rumahmu bahasa Koreanya apa? Ini No, chip. no chip. Nah, No chip. Nicip. No 니, chip. Nicip. Kalau tasmu, 니 가방, Ini kapan? betul, nih kabang. Seperti itu. Mengerti untuk partikel kepemilikannya ini? Bisa. Sekarang kita ke partikel keterangan ya. Untuk keterangan, kemarin kita pelajarin ada dua keterangan tempat sama keterangan waktu sama keterangan tempat, di mana partikelnya mereka itu ada atau esok. Ada atau esok. Kapan kita menggunakan kapan kita menggunakan esok? Yang pertama, kita bahas yang nya aja terlebih dahulu ya. Partikel ini digunakan ketika satu menempel pada kata keterangan waktu. Nah, jadi semua keterangan waktu itu partikelnya pakainya nggak ada iso ya. Semua keterangan waktu partikelnya mengerti semuanya. Berikutnya, yang kedua, untuk artinya sendiri ini menjadi pada ya. Nah, berikutnya yang kedua ya. Untuk yang kedua, dia menempel pada keterangan tempat, di mana tempat ini adalah keberadaan dari si subjek. Jadi kita ngomongin keberadaan. Jadi ada atau tidak ada, kayak gitu ya. Jadi ngomongin keberadaan. Artinya di. Contoh, aku ada di rumah. Nah, ngomongin keberadaan kayak gini, pakainya Esok. Wih, baru juga dibahas. Pakainya Jadi artinya, bahasa Koreanya gimana? Aku ada di rumah. 저는 집에 있어요. 있어요. 어, 저는 집에 있어요. Nah, jadi bukan 집에서 ya, tapi 집에 aja. 저는 집에 있어요. Kalau tidak ada, pakainya juga Contoh, aku tidak ada di rumah. 저는 집에. 저는 집에 없어요. 네, 없어요. Oke. Pinter. Pinter. Oke. Berikutnya paham ya ini ya, untuk ngomongin keberadaan. Yang ketiga ini menempel pada keterangan tempat juga, tapi untuk ngomongin tujuan. Jadi keterangan perpindahan. Biasanya menempel pada kata kada, oda, nerida, olida. Jadi nempel pada empat kata itu. Datang,
Pergi naik turun. Artinya sendiri adalah ke. Jadi kalau kalian bahasa Indonesianya ada ke-nya, berarti keterangan tempatnya pakainya e. Contoh, aku pergi ke. Nah, pergi ya, ke. Ada ke-nya ini berarti pakainya e. Pergi kemana? Ke sekolah aja. Bahasa Koreanya gimana jadinya? 저는 학교에 저는 가요. 학교에 가요. 학교에 가요. 저는 학교에 가요. 학교에 가요. Pakainya e. Ngerti ya? Jadi tiga ini fungsi E teman-teman. Tadi dihafalkan. Cara hafalnya gimana? Ya latihan, sering-sering latihan aja buat kalimat biar kalian nggak bingung kapan pakai E, kapan pakai esok. Berikutnya esok. Esok, kapan kita menggunakan esok? Yang pertama, menempel pada keterangan tempat juga untuk mengatakan bahwa si subjek ini sedang beraktivitas di lokasi tersebut. Jadi ketika subjek ini beraktivitas di lokasinya itu partikelnya pakainya eso. Sini aku jelaskan aktivitas. Artinya sendiri adalah di. Sama ya kayak ini tadi artinya di. Cuma bedanya ini tadi ngomongin keberadaan, di sini ngomongin aktivitas. Contoh, aku melihat buku 저는 체크, 체크. di perpus. Mian membaca. Aku membaca buku di nah, aku membaca buku di perpus. Di sini perpus adalah keterangan tempatnya di mana predikatnya itu adalah membaca ya, suatu aktivitas. Maka partikel perpusnya nanti pakainya iso. Jadinya gimana? 저는 저는 도서관에서 책을 읽어요. Oh, neso. Nah, ilkoy. Jadi cara ngafalinnya teman-teman, kalian lihat predikatnya itu aktivitas atau bukan. Kayak gitu ya. Kalau aktivitas berarti pakainya iso, kalau bukan pakainya e. Mengerti? 네, ngerti. Hmm. 여기 Terakhir, eh, menempel pada kata keterangan tempat juga, tapi ini kebalikan dari E. Kalau E tadi kan pergi ke lokasinya kan? Nah, kalau ESO ini datang dari lokasinya. Artinya sendiri adalah dari ya. Jadi ketika teman-teman mau ngomong kalian datang dari mana, gunakan ESO. Contoh, 저는 인도네시아에서 왔습니다. Aku 왔어요. datang dari Indonesia. Atau 저는 집에서 왔습니다. Aku datang dari rumah. Kayak gitu. Jadi kebalikan dari E. Kalau E kita pergi ke tujuannya, kalau ESO kita datang dari lokasinya. Mengerti semuanya? Siapa bingung? Aku. Hmm, Pakainya E apa ESO?
Eso. E. Apa? Eso, eso. Eso Eso. karena dia melakukan sesuatu. Betul, karena dia beraktivitas di dalam lokasinya. Ingat ya, beraktivitas di dalam lokasinya. Oke, beraktivitas di dalam lokasinya. Bahasa Koreanya apa? Lokasi. Janan. Pak Eso. Kang Iso. 침대를 Cimderu. 청소하다. Ada. Betul. Tempat tidur cimde ya. 저는 방에서 침대를 청소하다. Kalau ini pakainya apa iso? Eso. E. Apa iso? Iso apa E. Es. Eso. Eso. Apa iso? Iso apa E. Eso. Yang kenapa? Yang iso kenapa? Karena Yang dia di meja Karena bukunya. dia cuma lihat, nggak beraktivitas. Hah? Melihat juga aktivitas. Melihat kan juga aktivitas. Karena yang di mejanya. Bukunya di Karena meja. maksudnya iya nggak di. Betul. Karena kita tidak beraktivitas di mejanya ini kan. Nah, iya. Mm-mm. Kalau pakainya ESO nanti kita beraktivitasnya di meja. Contoh aku melihat buku di meja berarti kita kayak di dalam mejanya gitu baru melihat sesuatu. Aku melihat buku di meja. Karena kita beraktivitasnya bukan di mejanya, berarti mejanya ini sebagai tujuannya ya. Berarti pakainya bukan ESO. Mengerti ya? Kalau aku menulis di buku, pakainya apa ESO? Eso. So, Apa ESO? Aku menulis. Eso. Ketika kita menulis di buku, apakah kita sedang beraktivitas di dalam buku? Tidak. enggak. Nah, nih, Oh iya. aku menulis di kamar. Berarti aktivitasnya ada di mana? di kamar. Menulis. Di kamar, di dalam kamarnya kan? Iya. Kalau di buku, pakainya ESO berarti kita aktivitasnya di dalam buku. Oh enggak. Pakainya buku sebagai tujuan juga. Jadi aku menulis di buku. Buku. Pakainya ceki gitu. Mengerti semuanya? Jadi gunanya untuk keterangan tempat aja. Yang mana yang gunanya untuk keterangan tempat aja? Eso. Oh, semuanya untuk keterangan ini juga untuk keterangan tempat yang Oh, maksudnya di buku ini bukan keterangan tempat. Oh, oke, betul. Gunanya untuk lokasi aja. Oke. Mm-mm. Oke, paham ya? Mengerti? Mengerti semuanya? Mengerti, Sam. Sam. Oke, sekarang tulis dua kalimat aja menggunakan SKOP ya, di mana ada dua keterangan tempat atau waktu. Kalian bisa pilih salah satu atau ditulis dua-duanya juga lebih bagus. Silakan buat kalimatnya satu orang dua. Pakai Indo. Hah, kok bisa pakai Indo? Kamu belum hafal bahasa Korea.
Kan kemarin udah dihafalin. Belum hafal kah? Bikin kalimat deh sih. Menggunakan SKOP. Duh, partikelnya apa itu? Titik. B udah. Keterangan tepatnya pakai I apa ISO?
punyanya Randy ini Budika 방에 우유를 마셔요. Artinya gimana jadinya? Budika 방에 우유를 마셔요. Ada yang tahu artinya gimana? Budi minum susu di kamar. Hmm, Budika. Halo, ada yang tahu? Budika Budinan nggak sih? Enggak, Budi yang aku di gak nanya. kamar minum susu. Betul. Aku gak nanya benernya gimana. Maksudnya kalau Budika artinya gimana? Tapi betul. Budika 방에 서 우유를 마셔요. 방에서 ya. Budi yang minum susu di kamar. Gitu ya artinya. Tapi kalau mau ngomong Budi minum susu di kamar aja pakainya anan aja. Budinan. Jadi kalian jangan sampai salah ya pakai iga atau anennya ya. Soalnya kalau kalian pakai iganya nanti jadinya aneh. Dikasih spasi Wisnu. Semua udah bisa bikin kalimat ya ini ya. Siapa yang masih kesusahan nyusunnya? Ada nggak? Apakah masih ada yang kesusahan nyusun kalimatnya? Bisa tuh. Hah? Nggak ada. Aku masih kelibet. Oh, kalau eh, dalam artian susah itu ininya ya, bukan ya kalau belum hafal itu emang susah ya di mana kalau atau enggak. Maksudnya nyusunnya nggak sih ngetiknya aja yang lama. Maksudnya nyusunnya bukan kalian hafal kosakatanya atau enggak ya, tapi nyusunnya kayak ini tempatnya di mana, ini ditaruh mana, kayak gitu. Berarti kalau IGA dipakai untuk subjek tapi ada yangnya ya, Sam. Loh, kita kan kemarin udah bahas partikel IGA, Dewi. Kamu nggak masuk kah? IGA ini nggak bisa ngomong tanpa konteks ya, Dewi. Kayak gitu. Jadi kamu nggak bisa pakai IGA asal-asalan. Jadi harus ada konteksnya dulu nih. Kenapa kamu pakai IGA gitu. Aku sih emang agak bingung pas nyusunnya. Oke, yang bikin bingung nyusunnya itu di bagian mananya? Coba aku tanya. Agak belibet jadi harus nulis di buku bisa nyusun kalau secara langsung. Jangan dibiasain ya. Kalian yang bikin susah itu di mana? Harus kalimat percakapan berarti Sam kalau buat hmm, maksudnya gimana Randy? Kalian yang bingung nyusunnya itu pas nyusun yang apanya? Harus kalimat betul. Itu harus kalimat percakapan. Harus nggak bisa dimulai juga. Kalian harus ada yang nge-triggernya. Nyusun Koreanya. Ya, kan ada SKOP nih. Yang kalian bingung tuh nyusun bagian mananya. Bagian subjeknya, keterangannya, objeknya, atau predikatnya. Atau nggak tahu, bingung aja. Bingung aja, pokok waktu nyusun bingung. Habis ini aku jelasin lagi iganya ya. Eh, membuat kalimat teman-teman. Bingung kalau misalnya ada kalimat panjang yang lebih dari satu predikat sama objeknya, jadi bingung nyusun yang mana Sam. Lagian belum sampai situ, kenapa kamu tanya ya pantas bingung, Jocelyn. Kan harusnya bisa, tapi kamu pas ngomong loadingnya lama. Masih belum paham, Sam. Oke, jadi kalau ketika membuat kalimat teman-teman, satu yang perlu kalian pahami adalah yang paling depan itu subjek. Oke, jadi subjek itu harus yang paling depan. Yang paling terakhir itu adalah predikatnya. Nah, itu dulu. Paham ya? Jadi yang paling pertama subjek, yang paling terakhir adalah predikat. Oke? Paham? Nah, untuk predikatnya sendiri, itu selalu
kalau predikatnya kata kerja ya. Kalau predikatnya kata kerja selalu nempel dengan objeknya sekalian. Jadi yang paling terakhir itu pasti objek predikat, itu paling terakhir. Nah, jadi kalau kalian udah kayak udah sering bikin kalimat objek predikat ya, contohnya kemarin yang aku suruh itu, nah harusnya gampang. Kalau belum bisa, dilatih dulu bikin kalimat objek predikat dulu. Nah, kalau kalian udah paham nih, habis subjek, yang paling terakhir adalah objek dan predikat. Sisanya kan berarti yang belum keterangannya doang kan? Subjeknya udah di paling depan, predikatnya yang paling akhir. Di mana objek itu selalu nempel dengan predikat. Berarti tiga ini udah subjeknya yang pertama. Subjeknya yang pertama, yang paling terakhir adalah predikat. Yang paling terakhir adalah predikat. Di mana predikat selalu ditempelin objek. Nah, ini berarti udah satu paket nih. Jadi kalau kalian bikin kalimat, bikin pola subjek, objek, predikat dulu aja kayak gini. Tiga ini dulu. Nanti kalau tiga ini udah lancar, contohnya kayak 저는 밥을 먹어요, 저는 물을 마셔요, 저는 한국어를 공부해요, 저는 영화를 봐요, gitu-gitu ya. 저는 친구를 만나요. Nah, kalau kalian udah lancar bikin itu, baru kalian tambahkan keterangannya. Kan yang sisanya tinggal keterangan kan. Keterangan kan ada, sebenarnya keterangan ada banyak, tapi kita masih belajar dua kan. Keterangan waktu dan keterangan tempat. Keterangan yang ditulis dulu adalah keterangan waktu. Habis itu baru keterangan tempat. Jadi kalau kalian udah lancar pola subjek, objek, predikat ini, tinggal kalian tambahkan keterangan-keterangannya ini. Kalau ada satu aja ya tinggal ditulis salah satu. Kalau ada dua-duanya, ditulis dulu keterangan waktunya, baru keterangan tempatnya. Butuh latihan, kalian mungkin paham di sini, tapi kalau latihan nggak bisa. Nah, emang kayak gitu. Jadi emang butuh waktu. Caranya gimana? Latihan aja terus-terusan sebanyak-banyaknya. Kalau bisa latihan itu jangan ditulis, langsung aja ngomong, dieja langsung. Itu kenapa kosakata kemarin penting ya. Jadi hafalin dulu kosakatanya kalau belum, habis hafal kosakatanya baru belajar buat kalimat kayak gini. Pola ini dulu aja dibanyakin, subjek, objek, predikat. Banyakin dulu, kalau ini udah hafal, udah lancar ya, baru nanti kalian tambahkan keterangan waktu atau keterangan tempatnya. Mengerti? Tapi kosakatanya itu tulis yang habis itu dihafalin. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kan kemarin kosakatanya udah aku kirim. Kalau misal keterangan waktu udah dikasih partikel, keterangan tempatnya masih dia harus, masih juga. Kan beda fungsi. Untuk penempatan yo dan nida di akhir kalimat, Sam, apakah berbeda? Ya, berbeda. Yo itu untuk informal, nida itu untuk formalnya. Oke, kamu. Aku bingung pas penambahan partikelnya, Sam. Nah, untuk partikel itu emang harus dilatih ya. Kalian sering-sering aja ngomongin subjek anan, kayak chonan, apanan, omanan, dongsengan, haksengan, kayak gitu-gitu. Habis itu baru kalau objek kan selalu gandeng dengan predikat. Nah, kalian latih dulu aja dua kata ini ya, objek predikat aja. Contohnya tadi, 밥을 먹어요, atau 물을 마셔요, 영화를 봐요. Nah, dilatih aja kalimat-kalimat kayak gitu. Nanti kalau udah dilatih kayak gitu, nanti bakal hafal dengan sendirinya kalian. Kalau udah hafal tuh enak bikin kalimatnya, kalian nggak usah mikir. Soalnya kalian udah hafal. Ngerti ya, teman-teman ya? Biasanya kalau misalnya ada kalimat panjang, oh itu tadi udah. Kayak gitu ya, teman-teman ya. Eh, Pertama, langkah pertama adalah buat kalimat objek predikat sebanyak-banyaknya, setelah itu tambahkan subjeknya. Jadi bikin kalimat subjek, objek, predikat. Kalau objek predikatnya udah lancar ya, tambahkan subjek. Kalau tiga pola ini udah lancar, tambahkan keterangan waktu atau keterangan tempat. Pilih salah satu dulu aja. Kalau salah satunya udah lancar, baru dikasih dua-duanya. Gitu latihannya.
Nanti kalau kalian sering latihan, pasti bisa. Sehari hafalin satu pola aja kalau kalian bingung. Objek predikatnya dulu. Habis itu tambahin subjek, kalau sudah besoknya. Jadi jangan cuma sekali dua kali, kalau bisa diulang-ulang terus. Kayak ketika kalian ngelamun gitu, daripada kalian ngelamun kan, atau kalian sambil scroll-scroll gitu, kalian cari kosakata apa, terus dijadiin objek predikat gitu. Ini semakin banyak kosakata kalian, semakin cepat bisa. Kayak gitu teman-teman. Kita balik ke IGA. Nah, ada yang belum paham. IGA nggak bisa muncul tiba-tiba. Oke, IGA nggak bisa muncul tiba-tiba kecuali kita menanyakan sesuatu ya. Contoh, kita nanya hobimu apa? Nanya-nanya kayak gitu, itu pakainya IGA. Cuimiga, moyeyo, kayak gitu. Kalau nanya-nanya pakainya IGA. Jadi yang ditanyain itu pakainya IGA. Tapi kalau nyeritain sesuatu, kalian nggak bisa nih tiba-tiba pakai IGA. Karena IGA itu nggak bisa hadir tanpa konteks. Jadi harus ada konteksnya ketika mau ngomong pakai IGA. Konteks yang pertama, ketika teman-teman ditanya nggak semua pertanyaannya, tapi ditanya siapa aja. Jadi nanya pelaku. Jadi kalau teman-teman ada yang nanya siapa, nah jawabannya itu partikelnya menggunakan IGA. Contoh kalian ditanya, 네 밥을 누가 먹었어요? Ya, 네 밥을 누가 먹었어요? 누가 ini dari nungguga ya. 먹었어요. Nah, nanya kan siapa yang makan nasiku? Nah, ditanya siapa, jawabannya juga pakainya IGA. Semisal, jawabannya adalah bapak yang makan, gitu ya. Jadi ya, 아버지가 먹었어요. Nah, kayak gini. Jadi harus ada yang nanya dulu. Kalau nggak ada yang nanya, aneh. Tiba-tiba, bapak yang makan. Aneh nggak? Kalian tiba-tiba ngomong kayak gitu. Masa kalian tiba-tiba datang terus ngomong, bapak yang makan, nah makan apa? Kan bingung orang. Atau, bapak yang makan nasi. Nah, terus kenapa gitu? Aneh kan? Paham ya? Jadi IGA itu nggak bisa datang tanpa konteks. Harus ada konteksnya dulu. Yang pertama tadi siapa? Ditanya siapa. Terus yang kedua, mungkin mudahnya yang ada artinya nya ya. Jadi kalau teman-teman mau menjelaskan sesuatu yang ada nya itu, gunakan IGA ini. Kucingnya, cuacanya, langitnya, orangnya, filmnya. Nah, ada nya kayak gitu, gunakan IGA. Contoh, filmnya seru. 영화가 재밌어요. Kira-kira kalau kita ngomong filmnya seru, kita udah nonton filmnya atau belum? Udah. Udah. Tuh. Jadi, kita udah nonton filmnya. Kalau kita belum nonton filmnya, kira-kira bisa nggak kita ngomong, wah filmnya seru, bisa nggak? Nggak bisa ya. Nggak bisa. Kita belum nonton, tapi kita ngelihat trailernya. Bisa nggak pakai, wah filmnya seru, bisa nggak? Tapi kita udah nonton trailernya. Nah, Bisa. bisa. Mm-mm. Nggak Mm-mm. bisa. Bisa. Nggak. Bisa. Asal kita udah nonton pokoknya. Oke. Atau kita nggak nonton deh, tapi denger dari cerita orang. Bisa nggak pakai IGA? Bisa. Bisa. Kenapa bisa? Karena dalam konteks itu ada teman kita yang cerita tentang sebuah film, terus kita nyaut. Filmnya seru ya, gitu. Yang nggak bisa itu ketika kalian lagi kumpul-kumpul, terus tiba-tiba kalian nyeletuk. Filmnya seru. Tanpa sebelumnya ada pembahasan film.
Aneh jadinya. Contoh nih, contoh ya, kalian lagi kumpul-kumpul terus filmnya seru gitu. Aneh nggak? Nggak ada film, nggak ada yang ngomongin film, kamu juga nggak lagi nonton film, tiba-tiba ngomong filmnya seru. Aneh nggak? Oke. Aneh. Aneh. Jadi jangan pakai Sep, apa? kalau misalnya lagi kumpul-kumpul, terus tiba-tiba nyeletuk, Mori kan ngomong apa yo? Boleh? Boleh, kan itu ada konteksnya. Kepalamu lagi sakit. Oh, iya, iya. Mm-mm. Kalau kepalamu nggak sakit, aneh nggak? Iya, iya. Kalau kepalamu nggak sakit, kenapa kamu bilang kepalamu sakit? Hmm. Selama ada konteksnya, itu pakai iga tuh masuk akal. Soalnya kalau nggak ada konteksnya, tiba-tiba pakai iga tuh aneh. Aneh aja didengar. Ya kayak bahasa Indonesia aja. Kalian nyeletuk tiba-tiba, nih contoh, nggak ada angin lewat, nggak ada apa-apa. Terus kalian bilang, "Hmm, ah, orangnya cakep." Nggak ada orang yang lewat juga. Kalian nggak lagi ngapa-ngapain, tiba-tiba kalian nyeletuk aja, orangnya cakep. Sangka gila kalian. Konteksnya nggak harus ada wah ya, konteksnya nggak harus wah. Cuma kita ngasih tahu aja bahwa kita mendeskripsikan apa yang kita lihat, kayak gitu. Kita menjelaskan apa yang sedang kita lihat. Kalau kalian lihat kucing, kalian bilang kucingnya lucu. Nah, itu bisa. Tapi kalau kalian nggak sedang lihat kucing, bilang kucingnya lucu, aneh nggak? Aneh. Mm-mm. Ngerti ya? Jadi harus ada konteksnya, nggak bisa tiba-tiba. Terus yang ketiga, ketika mau menegaskan kalimat kalian. Sebentar. Biasanya itu digunakan kalau kita lagi marah biasanya. Contoh yang kemarin kita pakai, kita sedang belajar, terus kalian digangguin sama adik kalian. Marah kan? Nah, ketika kalian marah, gunakan iga, jangan chonen. Iya. Jika 공부해요. Itu menegaskan kalimat kalian. Jangan chonen 공부해요. Kalau chonen 공부해요, kalian lagi presentasi. Oke. Tapi kalau kalian lagi marah nih, pakainya baru jika. Gitu ya. Tapi harus ada konteksnya. Digangguin nanti kamu. Kalau kalian nggak digangguin, terus tiba-tiba pakai jika, nanti aneh hatinya. Jadinya aku yang belajar justru. Gunakan chonen. Kalau nggak ada konteks apapun. Mengerti ya? Berarti Oke. Jadi kan nggak bisa hadir tanpa konteks ya teman-teman. Seperti itu teman-teman untuk materi kita hari ini. Ada yang mau ditanyakan terakhir? Saya berarti kalau partikel, sebenarnya partikel dan pelit itu buat objek. Dan Ika sama An buat subjek. So, keterangan tempat. Hoyo sama Ayu buat predikat. Betul-betul. Buat predikat itu namanya tata bahasa ya. Kita belum belajar grammar. Mungkin pertemuan berikutnya kita belajar membuat kalimat formal ya. Kita minggu depan, minggu berikutnya belajar membuat kalimat formal dan informal. Buat teman-teman yang masih belum terlalu bisa ngomong, siapa yang di sini ngomong SKOP lancar ada nggak? Yang udah lancar ngomong SKOP ada nggak? Kayak kalau kalian mau ngomong gitu, kalian langsung bisa nyebutin gitu. Ada nggak? gimana sih? Ketika kalian mau ngomong bahasa Korea, SKOP aja, tapi itu langsung disebutin tanpa dipikir. Ada nggak? Mikir dikit, mikir dikit nggak apa-apa, kayak mikir kosakatanya nggak apa-apa. Tapi penempatannya udah lancar, lancar. Ada nggak? Kan nggak pernah latihan ya? Kok nggak tahu? Aman sih Sam. Ada. Oke, bagus.
Kenapa aku kadang-kadang, kok bisa kadang-kadang dilatih ya teman-teman ya, biar bisa. Nanti kalau kalian bisa ngomong tuh rewardnya tuh di kalian sendiri. Kayak kalian bakal ngerasa kayak apa ya, seneng gitu kalau ada kayak perkembangan gitu, ngerasa seneng. Jadi dilatih aja banyak-banyak. Kalau masih belum bisa menggunakan satu full kalimat SKUP, gunakan objek predikat dulu. Kalau objek predikatnya sudah, tambahkan subjeknya. Udah tinggal gitu aja diulang-ulang, terus nanti tinggal ditambahkan keterangan tempat atau keterangan waktunya, atau tambahkan dua-duanya juga tidak apa-apa. Kalau kosakata harus dihafalin ya. Nanti kalau kalian sering latihan buat kalimat gitu, kosakata itu bakal cepet hafal kok. Nggak apa-apa, kalau belibet itu tinggal dilatih aja, nanti lama-lama nggak belibet. Ya udah, gitu aja teman-teman untuk hari ini ya. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Selamat malam semuanya, selamat istirahat. Semangat belajarnya ya, terus latihan biar cepat bisa. Bye-bye semua.